dengan Usep Sugiarto. Dan saya Muhammad Daili. Pada kesempatan hari ini kami akan memaparkan serta mempraktekkan tentang praktek sholat jamak qashar. Semoga bermanfaat. Islam adalah agama yang rahmah. Di waktu dan keadaan tertentu, Islam memberikan berbagai keringanan atau rukhsah bagi pemeluknya. Di antaranya, ketika dalam keadaan perjalanan atau safar, Islam memberikan dua kemudahan demi kemudahan melaksanakan sholat baginya, yaitu jamak dan qashar. Jamak yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu sholat. Sedangkan qashar yaitu meringkas jumlah rakaat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Selain itu, Islam juga memberikan kemurahan lain yang tidak berkaitan dengan safar atau perjalanan, seperti jamak karena hujan dan sakit. Dalil pelaksanaan sholat jamak tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak antara sholat zuhur dan asar ketika berada di dalam perjalanan. Ia juga menjamak antara sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Bukhari. Sementara itu, terkait sholat qashar dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 101. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Niat salat qashar zuhur. Usolli fardhu dhuhri rakaataini mustaqbilal kiblati qasran lillahi ta'ala. Saya niat salat pada zuhur 2 rakaat dengan menghadap kiblat qashar karena Allah Ta'ala. Niat salat qashar asar. Usolli fardhu asri rakaataini mustaqbilal kiblati qasran lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu asar 2 rakaat dengan menghadap kiblat qashar karena Allah Ta'ala. Niat sholat qashar isya. Usolli fardhu isya'i rakaataini mustaqbilal kiblati qasran lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu isya 2 rakaat dengan menghadap kiblat qashar karena Allah Ta'ala. Adapun niat sholat jamak takdim diantaranya niat sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim.
أصلي فرض الظهر 4 ركعات مجموعا بالعصر جمع تقديم لله ta'ala. Saya niat salat fardu zuhur 4 rakaat dijama bersama asar dengan jama takdim karena Allah Ta'ala. Niat salat maghrib dan isya dengan jama takdim. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an bila isya'i jam'a takdimin lillahi ta'ala. Saya niat salat fardu maghrib 3 rakaat dijama bersama isya dengan jama takdim karena Allah Ta'ala. Niat salat qasar zuhur dan asar dengan jama takdim. Usolli fardhu dhuhri rak'ataini fardhu majmu'an bila asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Saya niat salat fardu duhur 2 rakaat dijama bersama asar dengan jama takdim karena Allah Ta'ala. Niat salat zuhur dan asar dengan jama takhir. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin majmu'an bil asri jam'an takhirin lillahi ta'ala. Saya niat salat fardu zuhur 4 rakaat dijama bersama asar dengan jama takhir karena Allah Ta'ala. Niat salat maghrib dan isya dengan jama takhir. Usolli fardal maghribi thalasa raka'atin majmu'an bila isya'i jam'an takhirin lillahi ta'ala. Saya niat salat fardu maghrib 3 rakaat dijama bersama isya dengan jama takhir karena Allah Ta'ala. Berikut pemaparan tentang salat jama dan qasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, bermuajahah kembali dalam praktek ya, dan materi ibadah. Insya Allah kami dari kelompok 1. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yaitu tentang sholat qasar dan sholat jamaah. Bagaimana dikemukakan di dalam kitab Fathul Qorib bahwasanya wayajuju lil musafir qasrus sholati. Jadi bagi seorang musafir diperbolehkan untuk mengqasar sholat ar-rubaiyati, yaitu yang 4 rakaat, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi wa laisa 'alaikum junahun an tansuru minas sholat. Bahwasanya ketika kalian bepergian di muka bumi, maka bagi kalian tidak ada dosa untuk meringkas sholat. Ketika kita bepergian, ketika kita musafir, kita boleh untuk meringkas sholat kita, kita boleh untuk mengqasar sholat kita. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang atau mau melaksanakan qasar sholat ya. Di antaranya ada 5 syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Perjalanan yang kita lakukan yaitu bukan perjalanan maksiat. Jadi perjalanan yang kita lakukan harus perjalanan yang diperbolehkan. Seperti kita bersilaturahim, rekreasi, kunjungan kerja dan lain sebagainya. Rekreasi memang boleh karena rekreasi itu hal yang dibolehkan ya, tidak termasuk hal yang haram atau tidak termasuk hal yang maksiat. Jadi
Jadi contoh ketika kita pergi dari Bandung ke Pangandaran, insya Allah itu bisa mencapai waktu yang atau jarak yang ditentukan untuk mengqashar sholat. Maka ketika kita rekreasi pergi ke Pangandaran, kita boleh untuk mengqashar sholat kita. Yang kedua, wa ang takuna masafatuhu sittata asyara farsahwan. Jarak yang ditempuh paling sedikit yaitu 16 parasah, atau kalau dikonversikan kepada ukuran kita yaitu kurang lebih 82 km. Jadi jarak yang kita tempuh yaitu mencapai 82 km. Tadi contohnya dari Bandung ke Pangandaran itu sudah lebih ya. Bahkan ke Tasik juga sudah sampai mencapai 82 km. Jadi kalau kurang dari 82 km kita belum diperkenankan untuk mengqashar sholat kita. Terus yang ketiga, wa ayyakuna muaddiyan lis-sholati ar-rubaiyati. Sholat yang diperbolehkan untuk diqashar yaitu sholat yang 4 rakaat. Ya, yaitu berarti sholat zuhur, sholat asar dan sholat isya. Maka para ulama sepakat sholat maghrib dan sholat subuh itu tidak bisa diqashar. Karena jelas yang bisa diqashar yaitu ar-rubaiyah, sholat yang mempunyai 4 rakaat. Dan yang keempatnya yaitu wa ayyanwiya al-qashra ma'al ihram. Ketika seseorang akan melakukan qashar, maka niat qashar itu harus disertakan ketika kita takbiratul ihram ya, ketika Allahu Akbar. Ketika kita takbiratul ihram, di sana kita meniatkan dalam hati bahwa sholat kita akan diqashar ya. Adapun niat dalam sholat qashar yaitu usolli fardhu zuhri rakaataini mustaqbilal kiblati qashron lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu zuhur 2 rakaat dengan menghadap kiblat qashar karena Allah Ta'ala. Jadi kalau sholat asyar nanti berarti fardhul asyri. Kalau sholat isya berarti fardhul isya'i ya, tinggal diganti saja redaksinya, apa itu sholat zuhur, sholat asar atau sholat isya. Selanjutnya yang terakhir yaitu wa alla ya tamma bimukimin ya. Selanjutnya yaitu wa alla ya tamma bimukimin. Orang yang mengqashar sholat tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim. Karena sudah jelas kalau orang yang mukim itu tidak boleh mengqashar sholat, berarti sholatnya sempurna, yaitu 4 rakaat. Maka ketika kita mau mengqashar, boleh bermakmum, tapi kepada orang yang mengqashar sholat lagi. Tidak boleh mengqashar kepada orang yang mukim. Mungkin itu penjelasan qashar. Insya Allah akan dilanjutkan kepada penjelasan yang kedua, yaitu mengenai sholat jamaah. Selanjutnya kita akan membahas sholat jamaah. Masih dalam kitab Fathul Qorib dikemukakan bahwa wa yajuju lil musyafiri ayyajma'a baina dhuhri wal isya wal asri wa bainal maghribi wal isya'i. Bahwa kita selaku musafir bukan hanya boleh mengqashar sholat, tapi kita juga diperbolehkan untuk menjama sholat. Apa yang dimaksud dengan menjama sholat? Yaitu menyatukan 2 sholat. Jadi baina zuhri wal asri. Jadi sholat zuhur dan sholat asar disatukan. Dan juga bisa menyatukan sholat maghrib dan sholat isya. Itu adalah inti pengertian dari sholat jamaah. Sholat jamaah terbagi ke dalam 2 bagian, ada sholat jamaah takdim dan ada sholat jamaah takhir. Sholat jamaah takdim yaitu sholat yang dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Ketika kita menyatukan atau menjamaah sholat jamaah zuhur dan asar, maka sholat jamaah takdimnya berarti dilakukan pada waktu zuhur. Dan kita ketika melaksanakan sholat jamaah takhir, maka antara zuhur dan asar berarti dikerjakan pada waktu sholat asar. Begitupun ketika sholat maghrib ya, maghrib dan isya. Kalau jamaah takdim berarti dikerjakan atau dilaksanakan pada waktu maghrib. Kalau jamaah takhirnya berarti dilaksanakan pada waktu sholat isya. Ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang perlu diperhatikan yang menjadi
syarat jamak takdim yaitu dimulai dengan sholat yang pertama. Nah ini perlu diperhatikan, antara sholat jamak takdim dan jamak takhir berbeda. Ketika kita akan melakukan sholat jamak takdim, maka yang harus pertama dilakukan adalah sholat yang pertama. Ketika zuhur dan asar berarti sholat zuhur terlebih dahulu. Ketika maghrib dan isya berarti sholat maghrib terlebih dahulu. Lain halnya ketika kita melaksanakan sholat jamak takhir, itu bebas ya. Karena dikerjakan di waktu asar atau dikerjakan di waktu isya, boleh mengerjakan yang mana saja. Ketika menjamak zuhur dan asar, maka boleh asar dulu, boleh zuhur dulu. Atau menjamak maghrib dan isya, boleh isya dulu atau maghrib dulu, itu tidak ada masalah. Nah, jadi kalau di jamak takdim, jelas yang pertama harus dikerjakan yaitu sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur dan sholat maghrib. Yang kedua, niat jamak takdim yaitu di sholat yang pertama. Nah ini, jadi kan tadi kalau dalam sholat qashar itu harus dalam takbiratul ihram ya. Jadi selain dalam takbiratul ihram itu tidak bisa. Maka ketika kita melaksanakan sholat jamak, boleh dalam takbiratul ihram, boleh niatnya ya, boleh ketika takbiratul ihram, boleh ketika kita ruku, boleh ketika kita sujud, bahkan sekalipun ketika kita melakukan salam ya, di penghujung sholat, kita niat jamak, menyatukan sholat, menjamak takdim, zuhur dan asar, maka cukup dalam hati bahwa sholat kita akan dijamak dengan sholat asar, atau dijamak dengan maghrib, dijamak dengan sholat isya. Nah, itu yang pertama. Maaf, yang kedua ya. Yang ketiga yaitu al-muawalah atau berurutan. Berurutan maksudnya yaitu antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua itu tidak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Jadi tidak boleh waktu yang begitu panjang. Jadi ketika kita selesai sholat yang pertama, contoh sholat zuhur, maka kita segera melakukan sholat yang kedua yaitu sholat asar. Jadi jangan sampai kita misal minum dulu, makan dulu, bahkan mandi dulu, itu tidak boleh ya. Jadi harus langsung ketika selesai sholat yang pertama langsung sholat yang kedua. Jadi ada batasan minimal, itu ukurannya seukuran kita melaksanakan sholat 2 rakaat, tidak boleh lebih dari itu. Jadi misal boleh kita batal terus kita mengambil wudhu dulu, asal tidak lebih dari ukuran sholat 2 rakaat. Nah, itu. Dan yang keempat, boleh kita melaksanakan sholat jamak yaitu ketika kita masih dalam perjalanan. Jadi ketika kita sudah sampai, misal sudah di depan rumah dan kita sudah sampai di rumah, itu tidak boleh ya, karena musafirnya sudah selesai gitu. Itu yang perlu diperhatikan dalam sholat jamak takdim. Selanjutnya yang kedua yaitu jamak takhir ya. Jamak takhir berarti mengerjakan sholat di waktu sholat yang kedua ya. Sholat zuhur dan asar berarti dikerjakan di waktu asar. Sholat maghrib dan isya berarti dikerjakan di waktu sholat isya. Adapun yang menjadi syarat atau ketentuan ketika kita boleh melaksanakan sholat jamak takhir, yaitu yang pertama, niat jamak takhir yaitu di waktu sholat yang pertama. Ini tetap ya yang jadi permasalahan baik dalam qashar, baik dalam jamak takdim, baik dalam jamak takhir. Yang perlu diperhatikan yang utama itu dalam niatnya. Kalau dalam qashar berarti niatnya ketika dalam takbiratul ihram. Ketika jamak takdim niatnya yaitu di sholat yang pertama. Adapun ketika jamak takhir yaitu niatnya di waktu sholat yang pertama. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi jamak takdim yaitu di sholat yang pertama, kalau jamak takhir yaitu di waktu sholat yang pertama. Nah, contoh ketika kita akan menjamak maghrib dan isya, kita perlu mengetahui waktu maghrib itu dari mana. Contoh waktu maghrib yaitu dari mulai terbenam matahari ya, sampai datangnya waktu isya, contohnya gitu aja lah supaya lebih simpel. Nah, maka waktu terbenam matahari sampai datangnya waktu isya itu adalah waktu untuk kita niat menjamak takhir. Cukup dalam hati ya, misal udah ada maghrib tapi kita masih di perjalanan, cukup dalam hati saya akan menjamak
sholat saya dengan sholat isya. Itu cukup ya. Nah, nanti ketika kita sudah datang waktunya sholat isya, maka kita tinggal mengerjakan saja sholat isya dan sholat maghrib, yaitu karena kita melaksanakan sholat jamak takhir. Dan yang keduanya sama, yaitu seperti di jamak takdim, yaitu boleh melaksanakan sholat jamak takhir yaitu ketika kita masih di perjalanan. Yang terakhir, wayajujul lil hadir fil mator ayyajma'a bainahuma, bahwasanya bagi seseorang yang bermukim boleh melaksanakan jamak takdim ketika dalam keadaan hujan yang sangat lebat. Jadi di istisna atau diiwalkan bukan hanya bagi musafir, jamak takdim boleh dikerjakan oleh orang yang mukim atau oleh orang yang tidak bepergian jikalau dalam keadaan hujan yang sangat lebat, dan hujannya diprediksi nanti ketika misal waktu asar atau ketika waktu isya hujannya tidak berhenti, dan hujannya hujan yang bisa membasahi kepada pakaian atau sandal kita. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaat khusus bagi saya menyampaikan, umumnya kepada kita semua yang mendengarkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dan praktek tentang sholat jamaah dan qashar dari kelompok 1. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.